Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Effendi, NIM 41617330. Nama dosen Pak Adi Sofyana Latif, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan tema atau modul fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dengan materi yang pertama yaitu sejarah, kedua kedudukan dan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Sebelum Indonesia merdeka, saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa pemersatu bangsa dan digunakan sebagai bahasa pergaulan antara etnis yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan fisik maupun diplomasi pada saat era penjajahan Belanda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yakni salah satu rumpun bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Nasional kedua di Jakarta dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasa daerahnya sendiri, yaitu bahasa Jawa, tapi beliau lebih memilih bahasa Indonesia berdasarkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Persatuan Negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, jika bahasa Jawa digunakan, maka suku-suku bangsa atau pulau lain akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan kalangan mayoritas di Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Jawa lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau paling sedikit terkena pengaruh bahasa luar. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa bersejarah itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional, sebagai lambang kebanggaan bangsa, sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan juga sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Politik bahasa nasional. Pada prinsipnya, politik bahasa nasional adalah pengelolaan penggunaan bahasa nasional untuk diteliti dan dikembangkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Dalam upaya pengelolaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini perlu payung hukum yang harus diprakarsai oleh keputusan-keputusan politik. Kongres Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Bahasa adalah piranti politik bahasa nasional yang sangat strategis untuk pengembangan bahasa ke depan. Sekilas tentang Undang-Undang Bahasa. Sejak tanggal 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ada 19 pasal yang mengatur tentang bahasa. Undang-undang ini yang antara lain berdasarkan niat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini disebut berfungsi sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, juga dikukuhkan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan kurang jelas. Mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.